Shalom Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati. Saya berdoa semoga Anda semua sehat, sukacita, damai. Apalagi tema hari ini sungguh menarik, yaitu Allah peduli. Namun pada saat saya mencoba berbicara tentang Allah peduli, saya mau berbicara tentang apa? Bagaimana kita hidup di dalam kerahiman Tuhan. Jadi orang itu bisa mengalami kepedulian Tuhan kalau orang itu hidup di dalam kerahiman Allah. Ini yang sering ditawarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menolak, bukanlah Tuhan yang garang, bukanlah Tuhan yang ganas, bukanlah Tuhanlah yang menakutkan. Saya ingat waktu SD diajari sama guru lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat yang di bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi saya sejak kecil sudah diajari bahwa Tuhan itu pekerjaannya apa? Ngeliatin kesalahan orang. Rasanya enggak bener itu gitu ya. Tuhan itu tidak mencari-cari kesalahan. Dan Tuhan tidak iseng menulis di kitab kehidupan kita, kamu salah, kamu dosa, tadi tim pujian fales sedikit ya, itu dosa loh, itu langsung dicoret gitu ya. Tidak ada gitu ya. Tuhan bukanlah Allah yang begitu amat sangat repot dengan kelemahan kita. Enggak. Kenapa? Sampai seperti itu. Karena Tuhan tahu kita manusia lemah. Jadi karena Tuhan tahu manusia itu lemah, mudah jatuh, maka Tuhan itu selalu ingin membimbing kita. Hanya masalahnya kita itu sering jadi anak-anak kampret gitu ya. Kita anak-anak yang tidak mau taat pada gembala kita. Saya masih ingat waktu saya bermeditasi tentang Tuhanlah gembala yang baik. Saya membayangkan Allah itu gembala dan saya domba gitu ya. Pastikan gembala membawa dombanya ke padang rumput yang hijau kan. Lalu kalau udah dombanya asik makan, rumputnya enak, rumputnya enak. Terus dia makan rumput, lupa ngelihat gembala. Pada saat tengok, gembalanya udah tidak ada. Jadi banyak sekali kita tersesat karena terlalu asik dengan kehidupan dunia. Kita tidak hidup di dalam kerahiman Tuhan. Jadi mungkin Anda berkata, Romo, hidup saya diberkati. Saya semua ada kok. Anak-anak baik itu rezeki mengalir. Tapi belum tentu apakah hidup di hadirat kerahiman Tuhan atau tidak. Karena cukup banyak orang yang nanti akan saya sebutkan, dia punya segala-galanya, tetapi dia penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kekecewaan. Apa sebabnya? Mengapa bisa demikian? Nah, saya ingin menggambarkan kepada Anda ide tentang Tuhan yang Maha Rahim, Allah yang peduli, itu seperti apa digambarkan di dalam kitab suci. Jadi kalau kita merunut kitab suci panjang lebar, ini bukan pelajaran kitab suci, saya hanya mau mengutip beberapa poin saja apa yang dikatakan kitab Mazmur tentang Allah. Jadi Mazmur itu kan buku doa. Dan dikatakan dalam Mazmur bab 146 begitu banyak gelar Tuhan. Tuhan itu apa? Dia yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas. Memberi roti kepada orang yang lapar, membebaskan orang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang yang tunduk, mengasihi orang benar, menjaga orang asing, yatim, dan janda. Lihat bahasa-bahasa yang ditulis kata kerja di sini adalah kata kerja positif. Kata kerja yang menghangatkan, yang menguatkan. Bahkan dalam Mazmur 147 ayat 3 dan 6 pun dikatakan, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi di dalam
Perjanjian Lama sudah diperlihatkan Allah itu adalah Allah yang tidak hanya menguatkan hati kita, batin kita, tetapi juga Allah yang memelihara fisik kita. Jadi Allah itu memelihara hidup kita total. Jadi bukan hanya yang dipelihara oleh Tuhan, Tuhan itu hanya memelihara batin supaya tenang, nyaman, damai. Tidak. Kesehatan kita pun, kehidupan kita pun, rezeki kita pun dipelihara oleh Tuhan. Maka Mazmur 103 ayat 8 berkata apa? Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dia sabar, berlimpah kasih setianya. Ini konsep perjanjian lama saja di dalam kitab Mazmur sudah menunjukkan Allah bukanlah Bapa yang senang menghukum manusia. Allah memang sejak zaman dahulu sudah diperkenalkan sebagai Allah yang Maha Rahim. Allah yang penuh belas kasih. Allah yang setia pada umat yang tidak setia. Nah, apa yang ditunjukkan oleh perjanjian lama dikemas dengan indah dalam pribadi Yesus. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Kenapa? Karena kata-kata, tindakan, dan seluruh pribadi Yesus mengungkapkan kerahiman Allah. Menunjukkan Bapa itu seperti apa. Jadi kalau Anda mau mengenal Bapa itu sifatnya seperti apa? Lihat Yesus. Anda mau tahu Bapa itu hatinya seperti apa? Lihat Yesus. Dan kalau Anda mau tahu bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Bapa, ya lihat Yesus. Maka Yesus walaupun Allah, dia sebagai manusia dia taat kepada Bapanya. Sebelum membuat mujizat, sebelum menggandakan roti, Yesus selalu tengadah ke atas. Ia mohon restu kepada Bapanya dalam bahasa yang mudah gitu. Maka di dalam kitab suci kita bisa mendengar bagaimana pribadi Bapa muncul dalam pribadi Yesus. Yesus selalu digambarkan sebagai Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam Injil Matius dikatakan, ketika melihat orang banyak yang mengikutinya, Yesus menyadari bahwa mereka lelah dan kehausan, terlantar dan tanpa pembimbing, dan ia tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini hati Bapa. Bahkan pada saat dia dihadapkan kepada seorang wanita pezina dan orang-orang ingin merajam dia, dan akhirnya tidak satu orang pun merajam wanita ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita itu? Aku pun tidak menghukum engkau. Jadi di sini jelas sekali, kalau kita semakin lama semakin melihat, mendengar kitab suci, membaca kitab suci, apalagi dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, kita bisa melihat bahwa ada sukacita di surga kalau satu anak yang hilang ini kembali. Jadi Allah itu bersukacita atas orang-orang yang bertobat. Bukan atas orang-orang yang merasa tidak butuh pertobatan. Bukan orang-orang yang katakanlah merasa I am okay lah, dosa-dosa sedikit mah ndak apa-apalah, biasalah, cincai-cincai yang lain juga dosa gitu ya. Kenapa harus repot sih gitu. Nah, orang seperti ini tidak punya kepekaan untuk merasakan kerahiman Tuhan. Orang seperti ini tidak punya kepekaan untuk apa? Untuk berdamai dengan Allah. Maka tidak aneh gitu ya. Kalau kita itu diberi perumpamaan Allah itu begitu melimpah akan kasih, akan sukacita.
Tetapi seringkali banyak anak-anak Tuhan ya, yang sulit bersuka cita. Banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kepahitan. Banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam penderitaan, sakit yang berkepanjangan, atau rasa kedukaan yang tidak pernah berhenti. Banyak anak-anak Tuhan yang cemas. Itu tuh berarti apa? Itu tuh berarti seperti seekor ikan gitu ya, yang ada di dalam akuarium, dan ikan itu kehausan. Kan aneh tuh ya. Masa ada ikan di dalam akuarium kehausan? Nggak mungkin gitu. Nah betul, sama. Kenapa orang ada di dalam Tuhan, ada di dalam kerahiman Allah, tetapi terbegitu banyak merasakan penderitaan? Maka saya seringkali prihatin, sangat prihatin. Begitu banyak orang yang konsultasi tentang perkawinannya. Sudah capek Romo, sudah lelah, sudah tidak tahan lagi. Dia bukan seperti yang saya bayangkan Romo. Saya kalau boleh pisah aja dengan dia, saya tidak mau hidup bersama dia lagi. Ya. Banyak sekali istilah Bapak Fransiskus, anak-anak Katolik, orang-orang Katolik yang lari dari salib. Lari dari salib. Jadi ini juga sering terjadi dengan iman-iman kita nih, gitu ya. Kan banyak orang juga yang senang, wah di gereja sana itu Romo, aduh pujiannya bagus banget. Lalu yang memujinya itu cantik-cantik, nggak kayak di sini. Ya ampun, laki-laki semuanya gitu, garing gitu ya. Kayak di seminari aja tempat para pastor gitu ya. Wih kalau di gereja sana itu, cantik, aduhai, suaranya bagus, jadi didengerin enak, dilihat nyaman gitu ya. Wah, di sana itu khotbah pendetanya pun berapi-api. Di sana itu ada urapan, di sana itu ada kuasa Roh Kudus. Saya kalau ada orang seperti itu ngomong, sono. Ya sono, lu pergi sono, kata saya itu. Sulit ngomong dengan orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini adalah orang yang apa? Dia melihat bahwa dia dibesarkan dalam iman gereja Katolik, dia ditumbuhkan dalam iman gereja Katolik, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa ada hal-hal di dalam gereja Katolik juga yang kadang-kadang tidak memuaskan. Betul, gitu ya. Justru hal-hal yang tidak memuaskan dalam gereja Katolik itu adalah ujian. Dengarkan saudara-saudara, ujian. Jadi kalau ujian itu apakah Anda jatuh atau bertahan? Gitu. Maka kalau Anda punya pastor di paroki khotbahnya jelek, itu tuh ujian. Dan kalau Anda bertahan ngikutin dia terus, wah berarti Anda itu sudah dekat kerajaan surga coy gitu ya. Makanya karena Anda dekat kerajaan surga, ngedengerin khotbah juga sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Saking beratnya untuk didengarkan gitu. Jadi di sini kita harus sadar, Bapak Paus Fransiskus mengatakan kita sebagai orang Katolik jangan sampai menjadi orang Katolik yang mudah lari dari salib. Saya tidak mau mengatakan, yuk kita cari salib. Nggak perlu. Salib itu tidak perlu dicari dan sudah datang. Sudah ada sendiri dalam hidup kita. Gitu. Salib itu tidak perlu dicari-cari, sudah muncul dalam kehidupan kita. Sudah ada di depan mata gitu ya. Baru ngelihat pasangan kita, ya ini salib gue, gede banget gitu ya. Jadi salib itu ada, tidak perlu dicari-cari. Hanya Bapak Paus mengingatkan, kita jangan menjadi orang yang mudah lari dari salib. Sekarang mari kita perhatikan mengapa orang terkurung dalam penderitaan. Mengapa banyak orang susah, penuh dengan kepahitan. Karena banyak orang hidup dalam perangkap jerat. Dan Anda tahu yang membuat jerat ini siapa? Kalau bukan kuasa kegelapan, kalau bukan kuasa kejahatan. Jadi kita tidak pernah, sang iblis, sang setan tidak pernah ingin kita hidup damai sukacita di dalam Tuhan. Nggak mau. Kalau bisa hidup kita ini dibuat selalu salah gitu ya. Dibuat selalu nggak nyaman gitu.
dengan membanding-bandingkan. Maka kita dibuat diperangkap, gitu. Seolah-olah diberkatin, lalu setelah diberkatin, akhirnya dibuat ketergantungan. Sehingga tidak bisa lepas bebas. Maka perangkap-perangkap itu apa saja sih? Pertama adalah cinta uang, kerakusan. Saya mau katakan bahwa tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa uang, benar banget gitu ya. Saya sedang membantu sebuah gereja untuk membangun di Majenang juga. Mereka membutuhkan dana, benar. Tetapi yang salah adalah apa? Cinta uang. Maka Rasul Paulus pun berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, orang menyimpang dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat, kalau orang sudah cinta uang, jangan berpikir saudara-saudara kalau orang sudah punya banyak uang gitu ya, dia akan menyumbang gitu ya. Saya pernah ada orang yang datang, Romo, nanti ya kalau kami udah uang, kami sudah dapat rezeki, kami akan membangun gereja yang Romo bantu itu. Aduh, Pret, kata saya, sampai kiamat juga nggak akan terjadi gitu ya. Jadi mau membantu itu bukan nanti, bukan besok. Membantu itu apa yang saya punya saat ini. Nah, saya senang sekali. Bapak Paus, saya banyak mengutip Bapak Paus Fransiskus karena salah satu permenungan Bapak Paus Fransiskus sangat tajam dengan situasi sosial. Bapak Paus mengatakan bahwa pandemi ini adalah masa ujian. Kita diuji. Setelah pandemi, kita tidak akan menjadi manusia yang bersama. Lihat saja waktu pandemi. Kalau orang itu dari dulunya pelit, akan tetap pelit. Tetapi kalau orang dari dulunya memang murah hati, mudah tergerak oleh belas kasihan, walaupun ia kekurangan, ia tetap mau memberi. Ia tetap mau memberi. Jangan mengatakan bahwa pandemi ini tidak ada ekonominya yang baik semuanya. Tidak. Semua terpuruk. Semua ngepas. Semua mengeluarkan tabungannya. Saya jamin. Kemarin ada sebuah kesaksian seorang bapak ibu yang punya salon. Dan dia mengatakan setelah sekian puluh tahun salon itu berjalan, Anda tahu toh karena pandemi orang pada takut pergi ke salon toh. Akhirnya orang pada beli gunting sendiri. Alah, sudahlah, nggak penting lah gitu. Ketemu orang juga di masker gitu ya. Lalu pakai topi, ya udahlah, nggak perlu ke salon-salon gitu. Tetapi yang menarik adalah apa? Suami istri ini mengeluarkan tabungan dan dia tetap bayar pegawainya. Walaupun dipotong karena mereka tidak bekerja lagi. Jadi seolah-olah pegawainya ini diberi makan tanpa pekerjaan. Lalu waktu saya tanya, Pak, kok sampai seperti itu, Pak? Dan si bapak ini berkata, Romo, kalau bukan saya yang menolong dia, lalu siapa? Lalu siapa? Ini tanggung jawab saya, Romo. Sewaktu saya jaya, mereka sudah setia pada saya. Dan kalau kita sama-sama terpuruk, saya yakin saya tidak akan mati kelaparan kalau menolong dia. Edan ini orang yang good, ini orang yang percaya pada Tuhan. Dia tidak dikuasai oleh uang, dia tidak takut bahwa rezekinya akan habis dikala ia berikan pada orang lain. Mungkin Anda ingat kesaksian saya waktu saya kecil tentang sumur di rumah saya. Kami itu punya sumur kami bening. Dan kalau musim kemarau, sumur itu tetap berair. Sehingga tetangga banyak yang datang dan mengambil air ke tempat kita, ke rumah kita. Lalu kan Eko itu masih kecil, Eko itu kan blow on gitu ya. Waktu kecil kan Eko blow on. Sekarang sih blow on banget gitu ya. Dulu kecil blow on gitu ya. Lalu saya tuh ngomong kepada ayah, ayah jangan dikasih-kasihin. Nanti airnya habis. Nanti kalau habis nanti kita mau mandi, minum pakai apa? Lalu ayah berkata, Nak, kamu perhatikan. Air ini semakin diambil, semakin jernih dan semakin banyak.
Wow, dari situ saya langsung berpikir, itulah orang. Kalau orang itu semakin diberkati Tuhan dan semakin mau berbagi, hatinya semakin jernih. Hatinya tidak dikuasai oleh berkat Tuhan. Kan ini harus hati-hati ya. Seringkali banyak manusia yang hatinya dikuasai oleh berkat Tuhan, bukan dikuasai oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi salah ini. Orang harusnya hatinya dikuasai oleh Tuhan. Jangan hatinya dikuasai oleh berkat Tuhan. Kalau misalnya berkat Tuhan itu identik dengan rejeki gitu ya. Uang atau kepandaian gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Orang harus dikuasai oleh Allah, bukan pemberian Allah. Maka kalau kita berguru pada Ayub, menarik sekali bahwa pada saat Ayub diberkati dan berkat diambil, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ini keren, ini keren. Ini orang lepas bebas namanya. Jadi dia tahu kalau diberi cuma lewat ya oke lah, cuma lewat lah gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nanti juga dikasih lagi pasti. Ini kepercayaan anak-anak Tuhan. Ini orang yang hidup di dalam apa? Di dalam kebebasan. Tetapi seringnya tidak bisa, sulit menjadi seperti itu. Kalau kita punya banyak, makin lama makin mencengkram. Jangan, nanti habis, nanti hilang. Kasihan gitu. Nanti kita nggak kebagian. Itu yang membuat kita menjadi greedy, rakus. Tidak pernah bisa berkata cukup. Apalagi bersyukur, tidak mungkin. Yang kedua, perangkap yang kedua adalah kemarahan, kebencian, dendam, kesombongan, ketinggian hati. Jadi orang itu konflik kebanyakan terjadi karena apa? Karena ketidakrendahan hati. Karena merasa tersinggung, karena merasa dikecilkan, merasa diremehkan. Maka dia marah. Dan marah itu kalau disimpan terus menjadi benci. Dan kebencian itu kalau tidak pernah sampai pada pengampunan, maka akan menjadi sebuah dendam, ingin membalas. Tidak aneh kalau Paulus berkata, apabila kamu marah, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kemarahan ini, artinya Paulus berkata, kemarahan ini memang datang dan pergi. Datang dan pergi. Kita yang harus ngatur. Gitu ya. Bukan kita menjadi orang yang terus merasa bahwa aduh saya dihina. Saya merasa tidak dihormati. Saya ingat sekali ayah saya ini kan prodiakon. Lalu saya ini lektor dulunya. Aktif di gereja. Wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di gereja terus gitu ya. Jarang ada di rumah, saking seringnya gitu. Ayah saya tuh cuma kurang nggak ditabiskan jadi imam saja gitu. Beliau pagi-pagi juga rajin rosario, rajin sekali berdoa, anggota kur. Setelah menjadi senior ayah saya, memang tidak aktif lagi karena sudah pensiun. Suatu hari ayah saya tersinggung. Kenapa? Karena adik saya tidak datang ke rumah ayah dan jarang nelepon. Beda dengan saya. Saya Romo. Saya sering datang ke rumah ayah, lalu nelepon ayah. Lalu kalau ayah saya datang, ayah mengadu. Itu adik kamu itu jarang datang. Dia lupakan bahwa dia punya ayah. Dia udah gak butuh ayah lagi. Terus saya berkata, ayah sombong. Loh kok gitu? Betul, ayah itu merasa bahwa ayah harus dikunjungi. Salah. Jangan-jangan adik itu sibuk dengan keluarganya. Ayah datang mengunjungi dia. Kalau butuh ketemu ya kunjungin. Lalu ayah berkata, masa ayah harus mengunjungi anaknya? Lalu saya berkata, emangnya dosa? Emangnya salah? Justru ayah yang tidak mau mengunjungi anaknya, itu yang dosa. Dosa apa? Kesombongan.
Dan rupanya dulu saya taat pada ayah, sekarang ayah taat pada saya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian ayah mengunjungi adik dan sukacita sekali. Akhirnya adik rutin mengunjungi ayah karena dia malu ayah datang ke rumah dia. Lihatlah, gitu ya. Jadi kemarahan itu seringnya muncul karena apa? Karena kesombongan, ketinggian hati. Keinginan untuk apa? Dihargai. Keinginan untuk selalu menjadi nomor satu. Keinginan untuk selalu dihormati. Itu yang membuat orang marah, benci, dendam karena merasa direndahkan, tidak diakui. Itu perangkap kedua. Perangkap ketiga adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Oke, Ibu Bapak, Anda punya cemas, khawatir, takut manusiawi. Benar, manusiawi gitu ya. Siapa manusia yang tidak punya ketakutan gitu. Banyak sekali pemudi datang kepada saya, Romo tolong doakan Romo supaya saya dapat jodoh Romo gitu ya. Udah lama ini saya pacaran nggak cocok-cocok terus. Bagaimana ini gitu ya. Terus saya ngomong, kamu minta jodoh sama saya, didoakan. Awong saya aja belum dapat jodoh kok, kata saya itu. Itu Romo kan sudah nasibnya dari sononya. Oh ya oke lah, kata saya. Jadi orang punya kecemasan, ketakutan memang di level-level tertentu wajar. Tetapi pada saat kecemasan, kekhawatiran, ketakutan membuat kita tidak punya harapan, ini baru nggak beres. Ini baru nggak benar. Jadi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan membuat orang tidak berani melangkah. Ini akhirnya membuat orang itu tidak percaya bahwa ada Tuhan yang bisa menolong siapapun dan dalam kondisi apapun. Maka Injil Matius berkata, pandanglah burung di langit. Ia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Jadi mari kita dengar bahwa banyak firman-firman dalam kitab suci yang mengingatkan kita untuk hidup di dalam kerahiman Tuhan. Jadi kalau Allah peduli itu ya memang peduli, tetapi manusianya terlalu seperti anak-anak. Jadi inginnya kalau Allah peduli, itu artinya apa? Romo, kalau Allah peduli itu berarti apa? Seluruh doa-doa saya dikabulkan. Itu Allah peduli namanya. Wow, nggak bisa begitu gitu ya. Kalau Allah peduli lalu dikabulkan semuanya, berarti kamu itu menciptakan Tuhan sebagai budak kamu. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan dibalik. Tuhan menciptakan kita dan kita jadikan Tuhan sebagai hamba dan pekerja kita. Kurang ajar, sontoloyo kamu ini gitu ya. Nggak bener itu. Jadi kita harus sadar siapa Tuhan dan siapa kita. Maka Allah peduli itu jangan dipikirkan sebagai Allah yang selalu selalu memberikan apa yang saya mau. Nah, sekarang kalau demikian, perangkap terakhir yang terbesar adalah apa? Seringkali sebagai orang Katolik kita menjadi pribadi yang takut menderita, takut sakit, takut berkorban. Mengapa orang sampai takut menderita, takut memegang salib, gitu ya? Takut menanggung tanggung jawab, karena orang itu tidak mengerti arti dari penderitaan. Jadi penderitaan itu pada saat kita tolak, pada saat kita mengeluh terus dan menolak penderitaan, kita tidak akan pernah sampai pada menemukan makna, arti, kehadiran Tuhan di balik penderitaan. Gak mungkin, Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu hanya bisa mengeluh, dan mengumpat, seluruh penderitaan tidak bisa Anda rasakan adanya kehadiran Tuhan di sana.
Kita hanya bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam penderitaan kalau kita berdamai. Maka jangan pernah lupa bahwa penderitaan, sakit, pengorbanan itu punya tujuan. Pertama, tujuannya memimpin seseorang pada pertobatan. Jadi kalau Anda sakit, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Saya itu kemarin-kemarin ini tiba-tiba kepala saya setengah ini sakit. Kenapa ya? Saya pikir masuk angin. Saya sudah kerok-kerokin sendiri. AO masih sakit gitu ya. Kenapa sakit? Lalu saya telepon saudara saya yang perawat. Saya tanya, aku kok masih sakit terus ya? Padahal udah olahraga, stretching gitu. Kok ini kepala saya sakit pedes di sini ya? Lalu saudara saya berkata, Pastor terlalu banyak durian ya, kolesterol itu namanya. Oh iya, kemarin gue dikasih durian. Harusnya untuk 3 pastur gue abisin sendirian. Terus langsung saudara saya berkata, terima karmanya, kata dia itu. Jadi kalau ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Betul atau tidak? Nah sama. Kalau di hati kita ada yang sakit, ada yang tidak beres, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Tolong perhatikan, bukan salah dengan orang lain, bukan ya, gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau saya sakit badan, yang salahnya adalah, oh ini pasti yang salahnya Mas Ari Wicaksono, ini yang ngaco nih kemarin makannya, gitu. Nggak bisa. Kalau gue yang sakit, berarti gue yang masalah. Maka sama. Kalau Anda yang sakit hati, berarti yang masalah bukan orang yang nyakitin. Anda yang bermasalah. Tolong jangan dibalik-balik. Karena kalau Anda berpikir bahwa saya sakit hati, yang salah adalah orang yang menyakiti saya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menyembuhkan hati Anda. Karena kunci bagi saya adalah dalam hidup spiritual, kuncinya adalah penyembuhan. Gitu ya. Bukan pembalasan. Dan tujuan kita menderita sakit adalah sebagai undangan untuk Untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Ingat bahwa Paulus berkata, biarlah penderitaanku ini menjadi pelengkap penderitaan Kristus. Jadi sungguh menarik, ada sebuah kesaksian orang-orang kudus, dia sakit tak tersembuhkan. Dan ibunya berkata, kamu mohon dong kepada Tuhan supaya kamu disembuhkan. Seorang kudus itu berkata, enggak mah, saya enggak mau berdoa supaya saya disembuhkan. Kalau Tuhan mau bahwa sakit saya ini sebagai cara Tuhan supaya saya bisa mengikuti Kristus, saya akan terima salib ini. Wow! Jadi dia tidak berkata, Tuhan cabut penderitaan ini dari hidup saya. Enggak. Dia berkata, Tuhan, kalau ini kau berikan supaya saya merasakan mengikuti penderitaanmu, biarkanlah salib ini saya tanggung. Kuatkanlah aku. Itu doa kekuatan dalam iman. Dan yang ketiga, penderitaan akan melembutkan hati kita. Jadi kalau orang pernah menderita, umumnya menjadi orang yang tidak akan tegaan pada orang lain. Karena dia sudah mengalami sakitnya gitu ya. Jadi dia tidak ingin orang lain sakit seperti saya. Maka dia pun akan mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi saya juga sama gitu. Kalau ngelihat anak-anak bodoh gitu, lalu dihina oleh mamanya, kamu tuh anak bodoh, langsung saya suka melotot. Ibu jangan kayak gitu ya. Kenapa pastor tersinggung? Karena saya kecil juga dibodoh-bodohin gitu. Jangan ya, gue juga bodoh, tapi setelah jadi pastor saya bisa jadi seperti ini loh, kata saya. Jadi Tuhan itu bisa berkarya pada orang-orang bodoh kalau tidak dibodoh-bodohin, kata saya. Jadi kalau diberkatin, kalau dia dipuji. Jadi memang apa yang saya mau katakan, saya menjadi orang penderitaan membuat kita mudah terharu pada penderitaan orang lain. Membuat kita mudah tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Saya banyak mendengar
beberapa kesaksian ibu-ibu yang dulunya waktu kecil begitu menderita, lalu setelah dia berumah tangga, usahanya naik, dan ibu ini menjadi pribadi yang murah hati, begitu gampang memberi. Waktu saya tanya, kenapa Bu kok kayak gini? Nggak tahu ya, waktu kecil itu saya ya, karena miskin ya pastor gitu. Karena waktu kecil saya miskin, jadi saya tuh suka tidak tahan, tidak tegang lihat orang miskin itu. Ini maksud Tuhan. Jadi penderitaan diizinkan oleh Allah hadir dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang empati, mudah berbelas kasih pada orang lain. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang bagaimana tadi penderitaan-penderitaan yang ada dalam hidup kita bisa dikalahkan, kita harus punya iman. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan penderitaan. Seperti apa iman yang mengalahkan penderitaan? Saya mau mengajak kita untuk melihat apa undangan Yesus. Ini kan iman kita toh. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan Yesus ya. Jadi Yesus itu mengatakan, marilah kepadaku. Jadi orang-orang yang berbeban itu, ayo datang kepadaku. Jadi ini adalah undangan yang siap menerima, memberikan penghiburan, kelegaan, dan tempat istirahat. Jadi kelegaan itu berarti apa? Yesus menjanjikan kasih, penyembuhan, dan damai total. Jadi Yesus itu menjanjikan bahwa dia akan memberikan kasih kepada kita. Dia akan memberikan kesembuhan secara fisik dalam diri kita. Dan dia akan memberikan hati yang damai sukacita kepada kita. Dan kalau ini undangan Yesus, kita ditanya, apakah saya mau datang kepada Yesus atau tidak? Apakah saya mau mengalami hidup dalam kerahiman Tuhan atau tidak? Jadi kalau dikatakan Allah peduli, pertanyaannya adalah, kamu mau nggak dipedulikan oleh Tuhan? Allah tuh memang peduli kok. Gitu. Dari dulu sampai selama-lamanya, amin, nggak perlu diragukan Allah peduli itu gitu ya. Tapi pertanyaannya, kamu mau nggak dipedulikan oleh Tuhan? Maka di sini pentingnya sebuah apa? Sebuah perdamaian dengan Bapa. Maka dalam gereja ada yang namanya sakramen rekonsiliasi. Saya tidak mau mengatakan sakramen pengakuan dosa. Saya lebih senang mengatakan sakramen rekonsiliasi. Perdamaian. Jadi saya hanya bisa merasakan kerahiman Bapa, Allah yang peduli, kalau mau berdamai dengan Tuhan. Kenapa sampai demikian? Karena di dalam rekonsiliasi itu ada 2 poin. Pertama, liberation. Yang kedua, restoration. Pertama itu pembebasan dari kuasa kejahatan, roh jahat dalam hati kita, kecenderungan negatif dalam diri kita, dan rekonsiliasi pun membuat kita bisa membarui hidup kita. Kalau bahasa Paulus, setelah pertobatan kita tidak menjadi manusia lama lagi. Gitu. Kita menjadi manusia yang baru. Maka liberation, pembebasan, adalah syarat mutlak untuk merasakan hidup di dalam kerahiman Allah. Pertobatan itu. Karena dengan pertobatan kita membebaskan rasa sombong, membebaskan rasa sakit, membebaskan keterikatan, ketidakteraturan hidup kita. Jadi memang sakramen rekonsiliasi, perdamaian, pertobatan itu menjadikan kita menjadi orang yang ingin membebaskan hidup kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Maka Injil Lukas berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi inilah liberation, pembebasan.
Baru Allah itu bisa mengubah hidup kita menjadi orang yang hidup dalam kerahiman Tuhan, menjadi orang yang mau dipedulikan Tuhan, maka kita akhirnya menjadi orang yang direstorasi oleh Tuhan. Jadi restorasi adalah orang-orang yang mau dengan hati ikhlas, dengan sukacita berbagi karunia anugerah Tuhan. Jadi orang yang sudah direstorasi, orang itu makin lama tidak akan menjadi egois. Orang yang sudah direstorasi oleh Tuhan makin lama akan menjadi orang yang hidupnya bagi pelayanan, bagi orang lain. Maka ada orang-orang yang melayani walaupun disakitin, walaupun dikecewakan, dia tetap setia dalam pelayanan. Kenapa orang itu sudah bisa seperti itu? Karena dia sudah dibebaskan. Dibebaskan dari keinginan untuk dipuji, dibebaskan dari keinginan untuk diakui, dibebaskan dari cari keuntungan. Kalau semua itu sudah dibersihkan, maka orang itu akan dibaharui oleh karya Allah. Nah, ada 4 hal. Ini terakhir, slide terakhir dari saya. Bagaimana Yesus merestorasi hidup saya. Pertama, seperti hari ini adalah pestanya Santo Hieronymus. Santo Hieronymus berkata, barang siapa tidak mau membaca kitab suci, dia tidak mau mengenal Kristus. Maka kita harus mengenal Allah hanya lewat apa? Membaca firman. Jadi to know lewat apa? Lewat firman Allah. Yang kedua adalah apa? To love. Jadi kita harus menjadi orang yang punya hidup konsisten dan persisten dalam doa. Saya harus punya waktu pribadi berdoa. Silahkan Anda mau berdoa pagi, siang, malam, terserah. Asal konsisten. Jangan berkata, aduh saya 1 jam berdoa. Kalau 1 jam terus kapan kerjanya gitu ya. Anda kan bukan rohaniwan yang harus doa gitu. Anda cukup 10 menit, 20 menit pada saat teduh, mau doa malam, mau 3 kali angelus Anda berdoa. Tapi yang jadikan itu sebagai habitus, kebiasaan. Jadi kebiasaan ini selalu membuat kita bahwa saya terikat pada Allah. Saya ingat lagi pada Allah. Hidup saya ini kayak seperti ini tuh karena Tuhan. Karena Tuhan. Ini maksudnya. Jadi rutinitas doa itu supaya kita tidak lari dari Tuhan. Seperti domba tadi, kalau makan, ngeliat lagi, oh gue udah jauh dari Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Cari rumput lagi. Ngeliat lagi, oh Yesusnya ada di sono. Balik lagi kepada Yesus. Itu. Intimitas dengan Tuhan. To love. Dan ketiga adalah to remember, mencintai Ekaristi. Ekaristi adalah sakramen yang paling ulung di dalam 7 sakramen. Karena di dalam Ekaristi Allah sungguh memberikan dirinya. Di dalam Ekaristi Allah mau memberi makan kita. Ekaristi adalah nutrisi iman hidup rohani kita. Maka jangan pernah dilewatkan. Kalau Anda malas, kalau Anda tidak suka, jangan lupa Allah rindu memberi makan pada Anda. Aneh, diberi makan kok tidak mau. Kalau disuruh yamca, semangat sekali. Ini diberi makan roti surgawi kok males. Dan yang terakhir, kita harus belajar meneladan Dia. To imitate the Christ. Cara meneladan Yesus adalah dengan apa? Dengan setia memanggul salib tanggung jawab kita. Saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan. Saya sebagai awam, maaf salah. Saya sebagai imam. Saya sebagai imam, Anda sebagai awam, Anda sebagai pasangan suami istri, Anda sebagai single, apapun panggilan Anda, peganglah panggilan itu. Karena panggilan ini adalah cara dari Tuhan
supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang dekat pada kita. Shalom, terima kasih. Saya percaya kuasa lawatan Tuhan hadir di tengah kita. Di saat kita memuji, menyembah, mulut kita memuliakan Tuhan, maka pintu hati pun harus dibuka untuk karya kasih Tuhan. Jadi selalu ada kuasa dalam pujian. Karena pujian kita lambungkan dengan iman, harapan, dan cinta. Jadi kalau pujian itu hanya dilambungkan cuma dengan bibir, tidak nyampai ke surga. Pujian, nyanyian harus kita sampaikan kepada Allah dengan iman, percaya bahwa apa yang saya katakan akan terjadi seturut kehendak Allah. Iman, harapan. Saya percaya, walaupun itu tidak terjadi seturut kehendak saya, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan untuk saya selalu menjadi berkat, seperti apapun. Cinta, pujian itu adalah ungkapan kasih, bukan kewajiban. Jadi menarik dari tadi tim pujian mengatakan, ayo berdiri, 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 gitu ya. Ayo yang sopan, gitu. Supaya mengungkapkan apa? Bahwa pujian kita yang kita lakukan ini adalah bentuk rasa sayang saya kepada Tuhan. Nggak sakpenae dewe, itu bahasa Jermannya, gitu ya. Masa mau mengungkapkan sayang kok sakpenae dewe? Jadi mengungkapkan sayang itu ya harus layak. Apalagi yang kita sayangi adalah Sang Pencipta. Maka terima kasih Persekutuan Doa Teresia Avila. Saya pernah bersama bersekutu beberapa tahun yang lalu, aku lupa. Dan sekarang secara online saya diundang kembali oleh Ibu Lucy dan krunya. Matur nuwun, terima kasih. Dan hari ini yang kita bahas adalah hidup dalam firman Allah itu merepotkan atau tidak? Jawabannya jelas, repot. Jadi jawabannya, kalau hidup dalam firman Allah itu pasti repot. Jadi hidup yang tidak repot itu seperti apa, Romo? Ya sapenae dewe, itu yang tadi dikatakan oleh WL. Kalau hidup seenaknya sendiri itu tidak repot. Betul, enak. Anda tidak repot, tetapi Anda menjadi sumber kerepotan orang lain. Jadi memang hidup Anda tidak repot, tetapi orang lain jadi lebih repot, gitu ya. Apalagi kalau berkeluarga, gitu. Suaminya ngomong, saya tidak mau repot. Nah, istrinya yang menderita. Jadi kalau orang tidak mau repot itu berarti apa? Orang itu tidak mau menanggung salib. Jadi kalau orang tidak mau menanggung salib, berarti apa? Berarti dia itu menjadi salib bagi orang lain. Jadi sudah jelas semuanya? Merepotkan? Jelas? Ya selesai kalau gitu permenungan saya. Saya akan mencoba mengupas sedikit, kebetulan bulan ini, bukan kebetulan, memang adanya September itu adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan seperti kita tahu, bulan Kitab Suci Nasional tahun ini temanya adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Jadi gereja itu selalu tanggap dengan situasi. Saat ini, pandemi ini diketahui bahwa banyak orang yang mulai kesulitan dengan hidup beriman. Sulit mengungkapkan hidup beriman dalam doa, sulit, tidak boleh ke gereja, tidak boleh ekaristi, tidak bisa, harus dibatasi. Sakramen-sakramen imam pun tidak mudah datang kepada umat. Tetapi juga bukan hanya itu, pandemi ini membuat kita bertanya, ini pandemi ini berasal dari Tuhan atau bukan? Sampai banyak orang yang membahas. Pandemi ini hukuman dari Tuhan rupanya untuk umat manusia. Jadi ini semua akhirnya membuat orang makin meragukan Tuhan.
Dan gereja mengajak kita bagaimana mewartakan apa? Mewartakan kabar baik, kabar baik. Jadi gereja itu bukan mewartakan ketakutan. Ingat, gereja itu tidak mewartakan kegelisahan. Jadi Bapak Ibu tolong ya, kalau Anda punya WhatsApp, kalau ada berita-berita yang menggelisahkan, lebih baik sudah diam saja, tidak perlu di-share pada orang lain. Kita itu orang Kristiani, hidup dalam iman, harapan, kasih. Jangan mewartakan hal-hal yang menggelisahkan, menakutkan. Itu suara dunia. Itu suara yang membuat kepercayaan kita hangus, terkikis. Itu yang membuat orang yang nerima pun makin lama bukan makin sukacita, tapi makin hidup dalam kegelisahan tadi. Jadi bulan kitab suci mengajak kita untuk ayo memberitakan kabar baik di situasi yang hampir kehilangan iman dan kehilangan identitas. Jadi kehilangan identitas itu apa? Ya orang Katolik itu kan harus membawa kabar baik. Tapi ke orang Katolik itu kok ikut-ikutan memberikan kabar buruk. Nah, ini kehilangan identitas. Oh, orang Katolik itu dipanggil untuk menjadi terang, cahaya. Bukan dipanggil untuk menjadi kegelapan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus membawa identitas kekatolikan kita. Yaitu apa? Membawa terang. Terang. Di tengah kegelapan. Walaupun terangnya kecil, tidak apa-apa. Yang penting membawa terang. Jadi bukan membawa kerusuhan, bukan membawa angin ribut, apalagi kegelapan. Maka kalau kita sekarang beralih kepada bagaimana hidup berpusat pada firman Tuhan. Merepotkan atau tidak hidup berpusat pada firman Tuhan? Sudah saya katakan merepotkan. Jadi kalau Anda tidak mau repot, ya jangan ikut persekutuan, jangan ikut ekaristi, jangan jadi orang Katolik. Sekali lagi, kalau Anda tidak mau repot, ya jangan menjadi pengikut Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa firman Tuhan itu begitu penting dalam hidup manusia. Jadi Allah dalam firman Tuhan itu ada wahyu. Wahyu Allah. Apa itu wahyu? Wahyu Allah itu adalah penyingkapan diri Tuhan. Jadi Allah itu menyingkapkan siapa dirinya melalui firman Allah. Jadi wahyu Allah, firman Allah, itu adalah penyingkapan identitas Tuhan dan memberitahu apa hukum Allah, apa perintah-perintah Allah. Maka kalau kita membaca kitab suci, di sini kita bisa menemukan siapakah Allah itu. Digambarkan dengan berbagai macam bentuk gambaran. Tetapi tidak hanya dijelaskan siapa Tuhan itu, tetapi di dalam kitab suci diperlihatkan apa perintah-perintah Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya, kenapa kok sitik-sitik perintah, sitik-sitik disuruh gitu ya. Kan orang itu kan tidak senang tuh diperintah itu, orang senangnya bebas. Nah, kalau mauku begini bagaimana? Mengapa sampai ada perintah Allah di dalam wahyu Allah? Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa di dalam kitab Kejadian kita diciptakan di Taman Getsemani. Wah, digambarkan Taman Getsemani indah. Tetapi karena jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Getsemani. Diusir dan Tuhan Allah ingin supaya manusia kembali ke dalam kerajaan Getsemani ini, ke dalam kerajaan Allah ini. Jadi supaya manusia bisa sampai kepada kerajaan Allah, maka harus ada rambu-rambunya.
Harus ada perintah-perintah, diatur. Jadi kita tidak pernah nyampe ke dalam Getsemani kekal, ke dalam taman yang indah, ke dalam surga, kalau hidup sakarpe dewe, nah, diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan jelas menuliskan di dalam kitab suci, kita di sini bisa melihat bagaimana supaya kita sampai ke dalam kerajaan Allah. Jadi Allah itu menciptakan kita di dunia supaya apa? Supaya hidup, dan kehidupan itu berlanjut di dalam kerajaan kekal. Berlanjut dalam kemuliaan Allah yang tiada kunjung henti. Dan Allah mewahyukan dirinya, semuanya ini adalah keputusan Tuhan. Kehendak Allah. Bukan kemauan manusia. Bukan. Kemauan manusia itu kan bukan hal yang baik. Selalu kemauan manusia itu sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Karena kalau orang mengenal Allah itu repot. Gitu. Karena harus tahu apa, harus mau diperintah. Jadi sekali lagi, apakah hidup dalam firman Allah repot? Repot. Karena apa? Karena Anda harus siap diperintah oleh Allah. Maka Allah memberi wahyu, ini adalah keputusan Allah. Supaya apa? Lihat, maaf. Jangan menggambarkan Tuhan itu adalah pemerintah yang sok, wewenang, yang otoriter. Tidak. Allah yang diperlihatkan dalam kitab suci adalah Allah yang penuh kasih. Dan hukum dan perintah-perintahnya pun selalu berkutit, selalu di antara kasih. Kasih, demi kasih sayang. Aturan pertama dan utama, kasih. Lihat dalam Taurat, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiran, jiwamu, tenagamu. Kasih. Dan rancangan Tuhan bisa kita tahu. Dikatakan dalam dalam kitab Nabi Yeremia, rancangan kita damai sejahtera. Jadi kita punya konsep yang sama sekarang. Pertama, Allah itu berfirman untuk memperlihatkan siapa dirinya dan apa perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah melihat itu semua, apa tujuannya? Tadi kan saya sudah menjelaskan dalam kerangka kitab Kejadian, tujuan Allah memberikan firman ini, wahyu ini, perintah ini, supaya manusia selamat. Selamat. Jadi hanya dengan petunjuk Allah, kita mempunyai arah yang tepat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi perhatikan, hanya dengan petunjuk Tuhan, kita bisa hidup dengan tepat di dalam dunia ini. Saya senang sekali jalan. Saya senang sekali traveling. Saya senang sekali bermotor atau naik sepeda. Dan saya paling suka kalau bermotor kemanapun, entah itu keluar kota atau keluar pulau, tidak menapaki jalan yang sama. Dan bagaimana saya bisa sampai ke kota yang saya tuju? Saya butuh map. Saya butuh Google Map. Dulu tidak ada Google Map, dulu map. Dari map itu saya tahu, oh ini jalannya. Oh, kalau saya mau ke Surabaya, tapi saya dari Jakarta sampainya ke Lampung, berarti saya tersesat. Jadi map itu adalah petunjuk supaya saya sampai tujuan. Jadi di situ jelas bahwa katakanlah gampangnya, iki map. Kok pakai bahasa Jawa lagi? Gampangnya, ini itu map. Ini tuh petunjuk supaya kita sampai kemana? Ke rumah Tuhan. Maka seringkali beberapa orang Katolik yang meninggal, kalau meninggal dipegangin rosario. Dipegangin rosario. Di sampingnya ada kitab suci.
Gitu. Saya suka kaget, awong pas urip wae ra pernah maca kitab suci, kok mati dicekeli kitab suci gitu ya. Hidup aja nggak pernah baca kitab suci. Kenapa di peti matinya harus ada kitab suci? Gitu. Jadi kitab suci ini bukan teman dibawa ke peti mati, bukan. Ini tuh harus dibaca, diwoco, supaya hidup kita benar sampai kepada kerajaan surga. Jadi di situ kita jelas sekali apa tujuan kita membaca firman demi keselamatan kita. Bahkan kita bisa melihat apa ciri-ciri wahyu Allah. Apa ciri-ciri firman Allah di dalam kitab suci. Jadi di dalam kitab suci firman Allah itu selalu disampaikan menggunakan sarana-sarana. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya melalui sarana. Apa itu sarana? Hal-hal duniawi, barang-barang duniawi. Bisa melalui orang, bisa melalui tempat. Contoh melalui barang, api. Ingat waktu Musa dipanggil oleh Allah, Allah hadir dalam bentuk semak belupar yang bernyala, Jadi ini hal-hal duniawi Allah itu hadir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka siang hari dipimpin oleh tiang awan dan malam hari dipimpin oleh tiang api. Ini sarana kehadiran Allah. Jadi memang Allah itu hadir dalam hal-hal duniawi yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang. Dan kita di dunia sekarang ini punya hal-hal duniawi yang menjadi sarana kita untuk mengenal Tuhan. Contohnya, Rosario. Ini adalah sarana untuk mengenal Allah. Sarana untuk dekat dengan Tuhan untuk saat ini. Tapi di zaman dahulu, sekali lagi bukan hanya lewat tanda-tanda, bukan hanya lewat benda, tetapi juga orang. Siapa orang? Para nabi. Para nabi adalah sarana kehadiran Tuhan. Para nabi ini berbicara, menegur, dan mengatakan apa yang Tuhan mau. Kenapa sampai seperti itu? Jadi supaya manusia jelas menangkap Tuhan lewat hal-hal yang duniawi. Karena kan kita hanya bisa menangkap hal-hal yang indrawi, toh dilihat, dicium, dicecap, dirasakan dan seterusnya. Jadi dengarkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya. Yang kedua, wahyu Allah itu diperkenalkan kepada manusia secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Campur tangan Allah kepada manusia pun keselamatan dilakukan dengan bertahap. Sejarah keselamatan dilakukan secara bertahap. Lihat saja, sejarah keselamatan pertama waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus oleh Tuhan, bukan untuk dihukum, tetapi supaya nanti tidak tergoda memakan pohon kehidupan. Lah kalau dia memakan pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya ada dalam penderitaan. Maka diusir oleh Tuhan. Lihat, ini keselamatan. Jadi manusia itu diusir dari Taman Eden itu adalah untuk keselamatan, supaya manusia mati. Dengan mati, dia bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Lalu bagaimana keselamatan orang Israel waktu jadi budak di Mesir dan akhirnya masuk ke tanah terjanji? Allah menuntun pada keselamatan. Dan keselamatan itu tahap demi tahap melalui Adam, Nuh, Abraham, Daud, dan akhirnya keselamatan itu berpuncak pada Yesus. Jadi keselamatan itu tahap demi tahap dan bentuknya crescendo, memuncak. Dari titik keselamatan di mana manusia itu diusir dari Taman Eden,
Dan akhirnya memuncak keselamatan itu pada diri Yesus. Di mana Yesus itu adalah apa? Adalah Allah yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, yang mau saya perlihatkan kepada Anda semua, ciri wahyu Allah yang ketiga adalah wahyu Allah menuntut tanggapan iman dan kesetiaan. Jadi kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah mengetuk hatimu, ojo meneng wae. Kalau dalam bahasa Sunda, ulah cicing wae, tekengi ngajentul, ora kena meneng. Jadi setelah Allah memanggil kita, kita harus menanggapi panggilan, sapaan Allah. Kita harus mempunyai tanggapan iman dan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Maka saya tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Silahkan Anda, kan kita sedang mengupas kitab suci ya, maka nanti saya akan banyak meminta Anda membuka kitab suci. Kalau Anda tidak punya kitab suci, ya dengarkan sajalah. Nanti saya bacakan. Kitab suci, surat Rasul Paulus bab Roma, kepada jemaat di Roma, bab 16, ayat 26, mengatakan apa? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi Paulus pun mengingatkan kita bahwa firman Allah itu hanya bisa ditanggapi oleh kita dengan ketaatan iman. Dan kalau kita bertanya ketaatan iman semacam apa? Ketaatan iman yang ditunjukkan dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus itu sudah menunjukkan secara definitif. Definitif apa? Jelas dan final. Jelas dan terakhir. Ini yang paling benar nih. Bagaimana ketaatan seorang beriman tuh yang paling benar ya dalam pribadi Yesus. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi ini ketaatan iman. Jadi kalau mau bertanya ketaatan iman semacam apa yang dituntut oleh Allah, ya ketaatan iman yang ada dan dihidupi oleh Yesus. Maka saya sampai kepada apa yang dikatakan oleh Paulus tentang firman Allah. Paulus menulis kepada Timotius yang kedua, bab 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi lihat ada 3 poin yang dikatakan oleh Paulus. Jadi firman Allah itu fungsinya apa? Manfaatnya apa? Untuk mengajar. Mengajar. Jadi mengajar itu adalah memberitahu dari yang tidak tahu jadi tahu. Itu mengajar. Jadi memberikan kebenaran. Jadi firman Allah itu manfaatnya pertama-tama adalah untuk memberikan kebenaran kepada manusia. Mengajar. Sekali lagi, dari tidak tahu jadi tahu. Jadi kalau Anda mau tanya, apa sih maunya Tuhan untuk kita? Nah, cari di kitab suci. Cari di kitab suci, gitu ya. Kenapa sih perkawinan itu tidak boleh diceraikan? Cari di dalam kitab suci. Kenapa? Untuk mengajar. Kedua, manfaat kitab suci adalah menyatakan kesalahan. Banyak sekali di dalam kitab suci bagaimana pergumulan-pergumulan hidup para nabi, raja-raja, hakim-hakim.
Bahkan Yesus pun dengan para muridnya memperlihatkan bagaimana up and down-nya Petrus. Contoh, waktu Pak Yesus berkata bahwa anak manusia itu harus mati, disalibkan, dihina, dan seterusnya. Petrus langsung berkata, Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah terjadi hal itu pada kamu. Apa kata Yesus? Ini menyatakan kesalahan. Yesus langsung ngomong, enyahlah iblis. Kepada Petrus itu. Petrus itu siapa? Paus. Paus. Jadi Paus itu kan penerus Petrus. Jadi Paus itu pernah dibegitukan oleh Yesus. Enyahlah iblis. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa firman Allah itu menyatakan kalau kita salah, nggak benar. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Memperbaiki kelakuan. Jadi saya suka sekali dengan bahasa ini, Paulus, memperbaiki kelakuan. Jadi bagi Allah tidak pernah ada kata tidak saya ampuni. Nah, bagi Allah tidak pernah pintu pengampunan tertutup. Nah, pintu pengampunan selalu terbuka dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Bahkan kalau kita menatap kitab suci, bagaimana yang disalib di sebelah kanan Yesus berteriak, Tuhan, ingatlah aku bila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus menyapa dia, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku. Jadi lihat di sini, pada saat titik kehidupan yang terakhir pun, kalau manusia mau memperbaiki kelakuannya, selalu ada jalan berkat pintu pengampunan. Jadi itu 3 hal yang ditawarkan oleh apa? Oleh firman Allah. Nah sekarang, nanti tim pujian atau siapa host, tolong ingatkan saya di chat kalau saya tinggal 5 menit lagi ya. Saya ngomongnya seringkali blojor terlalu bersemangat saya ini wongnya. Jadi kalau nggak diingatin, suka ngomong terus. Nah sekarang kalau kita sudah mengerti wahyu firman Allah itu mau menuntun kemana, mau kemana arahnya, mari kita belajar dengan kata-kata Paulus, hidup Paulus. Jadi hidup Paulus adalah hidup yang sungguh pernah digerakkan, disentuh oleh Allah. Dan akhirnya Paulus itu bagaimana bisa menjadi sosok yang menggerakkan orang. Dan saya tidak akan membahas bagaimana Paulus proses pertobatannya, tidak, ini bukan saat saya. Tapi saya mau memperlihatkan bagaimana Paulus merenungkan kehidupan manusia. Jadi saya akan memaparkan bagaimana Paulus merenungkan kehidupan manusia yang dituntun oleh Allah dan yang tidak mau dituntun oleh Allah. Jadi bahasa Paulus jelas, manusia duniawi dan manusia rohani. Itu Paulus memakai kata itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan itu seperti yang dipaparkan oleh Paulus. Paulus mempunyai pandangan tentang manusia. Di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus itu meminta supaya 3 esensi kehidupan kita itu tidak bercacat. Jadi rupanya setiap manusia menurut pandangan Paulus terdiri dari 3 hal dalam hidup kita. Kita punya roh, kita punya jiwa, dan kita punya tubuh. Maka roh itu sering disebut sebagai pneuma. Maka ada ilmu roh guru, pneumatikoi. Ada psike itu jiwa. Ada tubuh, soma. Jadi jiwa itu adalah daya pikir, daya kehendak, merasakan, kemauan, lalu keinginan. Jadi ada
perasaan, ada keinginan, dan ada juga pikiran. Jadi cipta, rasa, karsa. Nah, itu adalah daya jiwa. Gitu. Roh itu kan ada roh Allah, ada roh manusianya, dan ada roh jahat. Kalau tubuh ini jelas yang kita pegang, yang bisa kita lihat itu tubuh. Roh dan jiwa tidak bisa kita lihat. Lalu Paulus memperlihatkan bagaimana manusia di dalam dunia kita. Manusiawi dunia, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi kita, pikiran kita yang duniawi, tidak bisa menerima roh Allah. Kelihatannya roh Allah itu bodoh, kenapa? Karena roh Allah itu selalu memimpin kepada sebuah pengorbanan. Bodoh atau pengorbanan itu? Yang benar itu kenikmatan. Yang benar itu kalau manusia itu hidup harus enak. Jadi lihat kalau iklan-iklan itu kan selalu memperlihatkan bagaimana hidup mewah itu, rumahnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya baik, pembantunya 100, mobilnya pating telecek neng dindi. Gitu ya. Itu adalah menurut dunia itu kehidupan yang sejahtera, yang baik. Dan kalau kita melawan, salah. Kita harus mempunyai semangat kemiskinan. Bodoh! Urep kok mau miskin? Nah itu kan. Jadi menurut pikiran manusia, apa yang menjadi keutamaan di dalam Tuhan, roh Allah, itu adalah kebodohan. Karena tidak sesuai dengan logika manusia. Tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi contohnya aja, nyumbang. Memberi sumbangan pada gereja. Bodoh itu, bodoh. Jadi orang nyumbang gereja itu bodoh menurut pikiran dunia. Karena menurut pikiran dunia, kamu yang capek, kamu yang kerja keras, kok orang lain yang menikmati. Nah itu. Jadi kalau menurut pikiran dunia, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu cari, kamu sendiri yang punya hak untuk menikmatinya. Nggak perlu orang lain ikut menikmati. Itu pikiran duniawi. Maka kebijaksanaan roh sekali lagi sulit diterima. Nah, Paulus mempertentangkan. Jadi manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi manusia duniawi itu sering disebut sebagai psychikoi atau sarkikoi. Sark itu dari daging. Sedangkan manusia rohani itu sering disebut sebagai pneumatikoi, spiritual man. Jadi manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi saya jelaskan kembali dalam konsep Paulus. Di dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus memperlihatkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, sekarang Paulus memperlihatkan apa sih dimensi tubuh, keinginan daging itu. Manusia duniawi itu seperti apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini di sini. Menurut hidup daging itu apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging, nah inilah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, melawan Tuhan. Ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi hidup dalam daging itu adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Paulus jelas sekali memperlihatkan kalau manusia itu hidup dalam daging, hidupnya tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam kehidupan kita punya pilihan yang mempengaruhi keadaan tubuh dan jiwa roh kita. Jadi kalau kita hidup di dalam daging menjadi manusia duniawi, jangan pernah lupa manusia duniawi
selalu akan mudah menjadi orang yang tertekan, stres, cemas, gelisah, khawatir oleh masalah, oleh keadaan. Jadi orang itu gelisah pada saat ia mengumpulkan uang, kok uangnya habis. Sama seperti sekarang pun, banyak sekali orang susah sekali untuk mencari belas kasih dari orang lain. Karena orang selalu mengatakan, sama-sama sedang menderita kok, ngapain harus berbagi dengan orang lain. Nah, ini cemas. Dia takut kalau dia memberikan sesuatu, pasti dia kurang. Jadi pikirannya cuma seperti itu. Dia takut. Jadi kalau saya beri, berarti saya kehabisan. Berarti saya tidak punya. Itu manusia duniawi. Dan manusia duniawi adalah manusia yang selalu reaksional. Melihat orang lain itu sebagai ancaman. Melihat orang lain itu pasti sebagai orang yang merepotkan. Gitu ya. Jadi kalau kedatangan tamu itu selalu melihat, arep ngopo iki, pasti arep ngutang iki, pasti arep ngutang iki. Gitu ya. Jadi selalu orang lain itu tamu selalu dilihat sebagai yang mengganggu, yang akan merusak kenyamanan. Saya senang sekali waktu kecil kalau ada tamu, justru saya senang kalau ada tamu. Karena ayah ibu saya itu, ya mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat mendalam hidup berimannya. Saya mendapatkan warisan yang indah dalam hidup saya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kami ada tamu, selalu datang-datang tidak ditanya ada apa ya, enggak. Selalu Bapak Ibu itu selalu ngomong kepada saya, kok buatkan minum teh. Selalu di rumah kami ada teh, anget, air anget termos, dan ada gula. Selalu. Jangan ngomong dulu, Bu, minum dulu. Itu orang tua saya. Walaupun nanti mungkin ya enggak semuanya. Ujung-ujungnya pinjam duit. Tapi yang penting adalah apa? Orang tua saya selalu merenah kese. Dibuat enak dulu, nyaman dulu. Apalagi kalau yang datangnya romo. Wah, zaman dulu itu kan yang datang romo itu kan pasti bule, londo putih. Karena ada londo ireng juga, londo putih. Gitu ya. Jadi kalau ada tamunya romo, londo, wah bukan hanya teh, bukan hanya kopi. Kebetulan pastor saya itu dulu hobinya kopi. Bukan hanya kopi, tapi langsung ibu teriak, kok, beli kastengel. Gitu ya. Lalu saya, pundi artonipun, Bu? Mana uangnya? Ngutang se, Le, ngutang se. Ngomongnya ngutang se, gitu ya. Jadi, apa yang saya katakan, lalu saya beli kastengel. Saya senang berikan kepada Romo. Ayo Romo, gitu, silakan. Saya sudah berharap, semoga Romonya pulang, lalu saya bisa menyantap remah-remah yang disisakan oleh Romonya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Rupanya Romonya berkata, Bu, kastengelnya kok enak ya, Bu? Lalu apa reaksi ibu saya? Oh, bawa ya Romo, bawa ya, dibungkus ya. Eko langsung, jangan Bu, aku gak kebagian Bu, gitu ya. Dan si Londo itu ngentek nih, gitu, digowo kabeh. Wah, apes aku, gitu ya. Saya lewat intermezzo ini mau memperlihatkan apa? Rupanya kita bisa melihat diri kita. Jadi kalau kita melihat orang lain itu sebagai sosok yang merepotkan saya, yang membuat saya tidak akan bahagia, berarti hidup saya masih tercengkram sebagai manusia duniawi. Dan yang ketiga, orang yang hidup sebagai manusia di duniawi adalah orang yang berciri sulit berdamai dengan realitas. Dia tidak pernah menerima realitas. Dia mau menerima kenyataan kalau sesuai dengan harapan dia. Kalau sesuai dengan keinginan dia. Baru dia syukur pada Allah. Baru seperti itu. Tapi di saat realitas itu tidak sama dengan yang dia harapkan, dia tidak akan pernah berteriak syukur. Dia selalu mengeluh, dan mengeluh. Komplain terus. Dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk merubah orang lain. Dia tidak pernah punya keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai orang duniawi. Itu yang disebut sebagai orang sarkikoi, material man.
dalam istilah Paulus. Nah, sekarang bagaimana menjadi manusia-manusia rohani? Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus dalam surat kepada jemaat Galatia mengatakan, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang terbenar. Itulah yang sesungguhnya. Jadi ciptaan baru itu seperti apa? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi memang kita membaca firman Allah supaya apa? Kristus yang hidup di dalam diriku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus itu tahu supaya manusia itu makin dekat dengan firman Allah, diserapi oleh roh Allah, supaya yang hidup di dalam diri saya bukan aku lagi, tetapi roh Kristus yang membimbing aku. Maka kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita layak disebut sebagai anak-anak Allah sesungguhnya kalau kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Jadi bukan oleh roh diriku sendiri, apalagi roh jahat. Maka pneumatikoi, manusia rohani, adalah manusia yang dipenuhi, dibentuk, dibimbing oleh roh. Jadi roh yang mengarahkan hidup saya, keinginan. Jadi roh itu mengarahkan hidup saya dengan cara bagaimana kita menginginkan sesuatu yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung, lebih kudus. Jadi manusia yang hidup sebagai yang dipimpin oleh roh Allah, itu bukan berarti manusia itu tidak punya keinginan lagi. Bukan, masih punya keinginan. Gitu ya. Saya ingat di biara kami ada pastor 92 tahun, baik banget gitu ya, rajin berdoa. Saya yakin dia orang kudus gitu. Tapi tetap saja gitu ya. Kalau pesta dia mengatakan, kok beli cukyok ya, beli cukyok ya. Enak loh cukyok itu gitu ya. Padahal 92 tahun dan selalu mengatakan yang banyak lemaknya ya, hauce tahu nggak itu tuh gitu ya. Jadi perhatikan. Manusia selama menjadi manusia pasti punya keinginan. Tapi keinginan orang yang hidup dalam roh selalu keinginannya adalah lebih luhur, lebih mulia, lebih agung, lebih kudus. Jadi bukan semata-mata keinginannya hanya untuk lebih senang, lebih enak, lebih nyaman. Tidak. Jadi keinginannya lebih agung. Saya teringat suatu saat saya bersharing tentang keadaan guru saya yang memprihatinkan. Saya prihatin dengan guru saya. Anak-anaknya tidak ngurus dia. Bukan hanya itu, dia hidup dengan istri yang stroke, yang tidak bisa apa-apa lagi, yang harus dikateter. Bapak ini merawat. Bagaimana bapak ini harus menghidupi istri dia sendiri dari pensiunan sebagai seorang guru. Hanya dia yang bekerja dulu. Pasti pensiunannya tak seberapa. Obat yang harus disantap oleh istrinya banyak sekali. Lalu PSE menolong. Waktu saya mendengar kisahnya, saya itu tergerak untuk memberikan uang saku saya melalui adik saya. Dan saya mengatakan, Dek, tolong kasihin. Jangan ngomong ya dari saya, ngomong aja dari murid yang paling bodoh gitu ya. Murid yang paling bodoh. Memang saya pelajaran beliau itu bodoh sekali. Saya tidak bisa pelajaran beliau gitu. Tapi beliau itu memang mengajarkan selalu penuh kasih. Dan Anda tahu setelah saya melakukan itu, banyak beberapa orang yang tanya, Romo, bagaimana caranya saya bisa menyumbang guru Romo? You see, banyak orang yang masih punya keinginan lebih mulia. Saya mau membuat dia yang tidak punya ikut bahagia dengan saya. Saya memang punya satu roti, ini punya saya. Kalau saya makan, saya senang, saya bahagia. Tapi kalau saya bagi untuk orang lain, saya memang tidak kenyang, tetapi yang bahagia jadi 2 orang.
itu orang pneumatikoi, orang hidup dalam roh. Mau berbagi kebahagiaan. Mau melakukan sesuatu untuk yang lebih luhur, mulia. Dan yang kedua adalah apa? Orang manusia rohani sadar bahwa hidup manusia tujuannya cuma satu, demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi saya melakukan perbuatan apapun adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana cara saya memuliakan Tuhan adalah melalui perbuatan-perbuatan yang baik pada orang lain. Sehingga orang lain merasakan, aduh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengirimkan hal yang baik ini untuk aku. Ini. Jadi cara memuliakan Tuhan adalah apa? Berbagi berkat pada orang lain. Saya punya pengalaman indah. Berapa? 1 bulan yang lalu. Saya diminta untuk memberikan sakramen minyak suci di rumah kepada seorang ibu yang kanker payudara. Sudah menyebar kemana-mana. Lalu pada saat saya datang, saya melihat badannya sudah habis. Lalu sebelum perminyakan, ibu ini berkata, Romo, bolehkah saya pengakuan dosa? Oh boleh, mari. Kita masuk kamar, lalu ke pengakuan dosa. Lalu saya itu tanya sebelumnya, Ibu, apakah Ibu kecewa bahwa Tuhan mengizinkan Ibu sakit kanker? Apa kata Ibu itu? Romo, kalau saya harus menderita penyakit kanker, saya terima, Romo, saya terima. Saya bersyukur saya boleh punya penyakit kanker. Dan justru dengan penyakit saya ini, saya makin dekat dengan Tuhan. Saya makin berdoa, saya makin berserah. Saya ikhlas menerima, Romo. Saya ikhlas, saya bahagia. Saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Ini adalah cara saya untuk mengikuti Tuhan, Romo. Anda tahu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Anda tahu, saya langsung berkata, Dan kata saya, hebat ini. Saya kalah, jujur, saya kalah dengan iman ibu ini. Lalu saya berikan sakramen pengampunan, saya beri minyak suci, dan saya berikan viatikum. 2 minggu yang lalu, ibu ini dipanggil Tuhan. Dan saya dengar dari saudara yang menunggunya, Romo, ibu ini dipanggil Tuhan begitu tenang. Pada saat ia tidur, tidak teriak sedikit pun, tidak mengeluh sedikit pun. Jadi lihat di sini apa yang saya mau perlihatkan. Bahwa penderitaan pun bisa menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang beriman. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka terakhir sekarang bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya menjadi orang yang pneumatikoi, yang dikuasai oleh Roh Allah. 3 hal. Pertama, kita harus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Doa. Yang kedua, membaca firman Allah. Dan yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan hidup dalam persekutuan. Nomor 3 itu cukup penting, hidup dalam persekutuan. Mengapa? Karena pada saat kita hidup dalam persekutuan, kita punya saudara seiman yang bisa saling menguatkan. Jadi penting sekali kita punya persekutuan, punya kelompok, punya persaudaraan. Jangan hanya punya kelompok arisan doang, gitu ya. Atau kelompok sama-sama ibu-ibu senang ngerangkai bunga, gitu. Cuma ngerangkai bunga doang.
Bukan. Kelompok beriman yang penting. Jadi kelompok beriman itu di situ kita bisa men-sharingkan iman. Tidak hanya men-sharingkan iman, tetapi juga bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Di situ kelompok beriman yang dikatakan oleh Paulus di saat jemaat pertama perdana pun diperlihatkan adalah kelompok yang saling meneguhkan imannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jawab bersama-sama. Apakah hidup dalam firman Allah merepotkan? Ya, betul, repot. Tetapi saya mau repot. Kenapa? Karena saya ingin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.